Bayangin kamu masuk ke ruang meeting, agendanya jelas, pesertanya sigap, ruangannya tertata rapi, dan hasil rapat langsung tercatat rapi. Kedengarannya ideal kan? Tapi semua itu bukan kebetulan, ada perencanaan dan desain yang matang di baliknya. Di video kali ini, kami akan ajak kalian bahas tuntas, mulai dari fungsi dan jenis-jenis rapat, cara merencanakannya dengan efektif sampai gimana mengatur ruang rapat dan membuat notula yang bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pentingnya tujuan dan fungsi rapat di kantor. Rapat di kantor memiliki peran penting dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja dalam sebuah organisasi. Tujuan rapat di kantor yang pertama menyampaikan informasi, menjadikan sarana untuk memberikan update terkait kebijakan, strategi, atau proyek yang sedang berjalan. Yang kedua, membahas dan menyelesaikan masalah. Rapat yang digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul di lingkungan kerja. Yang ketiga, mengambil keputusan. Keputusan strategi atau operasional seringkali dibuat melalui diskusi dalam rapat. Yang keempat, meningkatkan koordinasi, memastikan semua tim atau departemen memiliki pemahaman yang sama dan kerja secara selaras. Dan yang terakhir, membangun kerjasama dan motivasi. Rapat dapat mempererat hubungan antar karyawan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, fungsi rapat di kantor. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi, memfasilitasi pertukaran informasi secara langsung antara pemimpin dan karyawan. Yang kedua, problem solving, menyediakan forum untuk diskusi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, sebagai evaluasi kinerja, yang dimana mengevaluasi pencapaian kerja dan mencari cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, sebagai perencanaan strategi, di mana merancang strategi bisnis, proyek, atau pengembangan organisasi ke depan. Yang kelima, pengambilan keputusan kolektif, yang dimana memastikan keputusan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan masukan dari tim. Dengan tujuan dan fungsi ini, rapat di kantor menjadi alat yang sangat penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi organisasi. Nah, selanjutnya, materi yang kedua yaitu macam dan jenis rapat dalam pengolahan rapat. Dalam pengolahan rapat, terdapat berbagai macam dan jenis rapat yang dibedakan berdasarkan tujuan, sifat, dan pesertanya. Kategori yang pertama yaitu berdasarkan tujuan rapat. Di sini ada rapat informal yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau kebijakan baru kepada peserta rapat. Selanjutnya, rapat pengambilan keputusan digunakan untuk mendiskusikan dan menerapkan keputusan penting dalam organisasi. Selanjutnya, rapat pemecahan masalah yang dimana berfokus pada mencari solusi terhadap suatu permasalahan dalam organisasi. Selanjutnya ada rapat evaluasi untuk menilai pencapaian kerja dan mencari perbaikan atau strategi selanjutnya. Kategori yang kedua berdasarkan sifatnya. Rapat formal, rapat yang memiliki aturan resmi, agenda yang jelas, dan seringkali didokumentasikan dalam notulen. Misalnya, rapat direksi dan rapat tahunan. Selanjutnya, rapat informal, bersifat lebih santai tanpa prosedur resmi, biasanya untuk diskusi ringan dalam tim. Nah, untuk kategori yang ketiga, berdasarkan pesertanya. Rapat internal, hanya melibatkan anggota organisasi atau departemen tertentu. Lalu, ada rapat eksternal, yang dimana melibatkan pihak luar seperti mitra bisnis, klien, atau pemegang saham. Nah, untuk kategori yang keempat, berdasarkan frekuensi pelaksanaannya. Rapat rutin dilaksanakan secara berkala, misalnya rapat mingguan atau bulanan untuk evaluasi kerja. Sedangkan rapat insidentil diadakan sewaktu-waktu jika ada hal mendesak yang perlu dibahas. Nah, untuk kategori yang terakhir, yang kelima, berdasarkan media yang digunakan. Rapat tatap muka dilaksanakan secara langsung di satu lokasi, sedangkan rapat virtual menggunakan platform online seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Dengan memahami jenis-jenis rapat ini, pengelolaan rapat dapat digunakan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Selanjutnya, perencanaan rapat yang efektif. Perencanaan rapat yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa rapat berjalan lancar, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam perencanaan rapat. 1. Menentukan tujuan rapat. Pastikan rapat memiliki tujuan yang jelas, seperti menyampaikan informasi, mengambil keputusan, atau menyelesaikan masalah.
Hindari mengadakan rapat tanpa tujuan yang spesifik agar tidak membuang waktu. Yang kedua, menentukan jenis dan sifat rapat. Pilih apakah rapat akan bersifat formal atau informal. Tentukan apakah rapat dilakukan secara tatap muka atau virtual sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menyusun agenda rapat. Buat daftar topik yang akan dibahas dalam urutan prioritas. Tentukan durasi untuk setiap agenda agar rapat tidak berlangsung terlalu lama. 4. Menentukan waktu dan tempat rapat. Pilih waktu yang sesuai untuk semua peserta dan pastikan tidak berbenturan dengan jadwal lain. Jika rapat dilakukan secara offline, pastikan tempatnya nyaman dan memiliki fasilitas yang memadai. Jika rapat dilakukan secara online, pastikan platformnya sudah ditentukan dan dibagikan pada peserta. Yang kelima, menentukan peserta rapat. Undang peserta yang relevan dan memiliki peran penting dalam agenda rapat. Pastikan jumlah peserta tidak terlalu banyak agar diskusi tetap efektif. Yang keenam, mempersiapkan materi dan dokumentasi. Siapkan bahan atau presentasi yang akan digunakan dalam rapat. Tugaskan seseorang untuk mencatat jalannya rapat dan membuat notulen sebagai dokumentasi. Yang ketujuh, mengirim undangan dan agenda rapat. Kirimkan undangan rapat kepada peserta jauh-jauh hari agar mereka bisa mempersiapkan diri, serta agendakan rapat dalam undangan agar peserta mengetahui poin yang akan bahas. Dengan perencanaan yang matang, rapat dapat berjalan dengan lebih terarah, efisien, dan produktif, serta menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi organisasi. Selanjutnya yaitu pengaturan ruang rapat. Pengaturan ruang rapat yang efektif tergantung pada tujuan rapat, jumlah peserta, dan fasilitas yang dibutuhkan. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Jenis tata letak ruangan. Yang pertama yaitu boardroom style, meja panjang dan kursi di sekelilingnya. Ini cocok untuk rapat eksekutif atau diskusi kecil. Yang kedua, meja U-shape, meja berbentuk U dan kursi mengelilingi. Ini cocok untuk presentasi dengan interaksi aktif. Yang ketiga, classroom style, meja berbaris menghadap pembicara, cocok untuk pelatihan atau seminar. Yang keempat, theater style, hanya kursi berjejer seperti bioskop, cocok untuk presentasi tanpa banyak diskusi. Yang kelima, cluster atau banquet style, meja bundar dengan kursi di sekelilingnya, cocok untuk diskusi kelompok. Yang terakhir, hollow square, meja berbentuk kotak dengan ruangan kosong di tengah, itu cocok untuk diskusi kelompok besar. Terakhir, notula rapat. Notula rapat adalah catatan tertulis yang merangkum jalannya suatu rapat, termasuk pokok pembahasan, keputusan yang diambil, serta tindak lanjut yang harus dilakukan. Selanjutnya ada fungsi notula rapat. Yang pertama, dokumentasi resmi, merekam hasil diskusi dan keputusan yang diambil. Yang kedua ada akuntabilitas, menjadi bukti tertulis atas keputusan yang telah disepakati. Yang ketiga ada referensi dan evaluasi, memudahkan pengingat bagi peserta rapat dan pemantauan tindak lanjut. Yang terakhir ada komunikasi, membantu anggota yang tidak hadir memahami hasil rapat. Selanjutnya ada isi notula rapat. Yang pertama, identitas rapat, berisikan nama organisasi atau perusahaan, tanggal, waktu, dan tempat rapat, pemimpin, dan peserta rapat. Yang kedua ada agenda rapat, berisikan daftar topik yang dibahas. Yang ketiga, jalannya rapat, berisikan ringkasan diskusi, pendapat-pendapat penting. Yang keempat, keputusan dan tindak lanjut, berisikan kesepakatan yang diambil dan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Yang kelima ada penutup, berisikan waktu selesai rapat, tanda tangan notulis, dan pimpinan rapat. Jadi, rapat yang efektif bukan cuma soal berkumpul, tapi soal perencanaan yang matang, ruang yang nyaman, dan hasil yang jelas. Semoga video ini bisa jadi panduan buat kamu dalam merancang rapat yang lebih produktif. Sampai jumpa!